إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, banyak sekali kita lalaikan, banyak sekali kita abaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara khusus tentang dua nikmat ini. Dalam sabdanya beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan banyak sekali manusia tertipu dengannya, banyak manusia merugi dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, bentuk kerugian tersebut adalah tatkala dua nikmat ini terkumpul pada manusia, namun tidak mampu dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah termasuk orang yang merugi. Karena dua nikmat ini bila terkumpul dia tidak mampu memanfaatkan, maka lebih-lebih ketika nikmat tersebut hilang dua-duanya atau hilang salah satunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tersebut adalah dengan menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyuruh kita untuk terus bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kalian, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah lemah.
Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berjumpa dengan bulan yang mulia ini, terkadang kita telah memasang target yang begitu tinggi, memiliki tekad yang begitu kuat untuk mengisinya dengan baca Al-Quran setiap hari, menghatamkannya sekian kali dalam satu bulan, mengisi malamnya dengan qiyamul lail, kemudian siangnya dengan as-siyam, dengan berpuasa. Namun seringkali tekad kita di awal ketika telah memasukinya menjadi pudar, terutama ketika bulan Ramadan sudah memasuki akhir-akhirnya. Banyak kaum muslimin yang sudah melupakan janjinya tersebut. Banyak kaum muslimin yang sudah melupakan tekadnya tersebut. Banyak kaum muslimin sudah mulai lemah. Banyak kaum muslimin sudah mulai meninggalkan ibadah-ibadah yang dia perjuangkan di awal-awal. Maka apa gerangan yang menyebabkan hal tersebut? Kenapa kita selalu kalah di pertengahan dan di akhir? Apa yang perlu kita perbaiki? Maka ada beberapa poin yang butuh kita ulang-ulangi untuk kita sampaikan untuk diri pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian. Yang pertama, penyebab kita lemah di pertengahan atau lemah juga di akhir, karena kurangnya kita memperhatikan hati kita ini. Masihkah kita menjaga keikhlasan dan kejujuran hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang diisi dengan keikhlasan, hati yang dipenuhi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendorong anggota badan ini untuk terus beribadah tanpa lelah, untuk terus beribadah dengan semangat, meskipun pujian-pujian tidak ada yang tertuju kepadanya, meskipun mata-mata tidak ada yang meliriknya. Karena tujuan dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terus bersemangat sekalipun orang-orang telah meninggalkan ibadah tersebut. Berbeda dengan orang yang motivasi beribadahnya karena tidak enak dilihat orang, sehingga dia ikut-ikutan beribadah, takut dari celaan manusia semata, sehingga dia ikut-ikutan rajin beribadah. Namun kekurangan orang seperti ini, tatkala orang-orang telah meninggalkan ibadah tersebut, dia pun ikut meninggalkan. Dikala masjid-masjid sudah mulai sepi, dia pun juga malas mendatanginya. Maka sungguh sangat kuat ikatan antara keikhlasan dengan semangat di dalam beribadah. Wajarlah iblis ketika bersumpah untuk menyesatkan manusia, dia mengaku hanya satu yang dia tidak mampu palingkan, yaitu orang-orang yang diberikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sumpahnya ia mengatakan, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia ini kecuali orang-orang dari hamba-Mu yang diberikan keikhlasan. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita semua wajib terus menjaga keikhlasan ini. Bukan hanya di awal, keikhlasan dijaga ketika kita hendak beribadah. Tanyakan pada diri kita apa yang mendorong kita untuk melakukannya. Demikian pula di tengah-tengah melakukan ibadah, tetap kita jaga hati kita ini. Bahkan di penghujung ibadah juga tetap kita harus jaga keikhlasan ini. Hilangnya keikhlasan bisa juga menghilangkan semangat di dalam beribadah. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menyebabkan kita lemah dan kalah di dalam beribadah, kurang sungguh-sungguhnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita sering memanjatkan doa mohon pertolongan, namun hanya lewat di lisan kita, tanpa kita resapi dengan hati yang jujur,
dengan hati yang betul-betul butuh, betul-betul tidak berdaya, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha semaksimal apapun tanpa taufik dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, tidak akan mendatangkan apa-apa. Tidak akan bisa mendatangkan hasil tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mulai sekarang tanyakan diri kita, sudah berapa kali kita mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya? Dan apakah kita sudah memintanya dengan jujur dan dengan khusyuk kepadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling sempurna ketakwaan dan ilmunya. Namun beliau tetap memohon kepada Allah pertolongan agar dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Beliau memanjatkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau juga memanjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Inilah contoh dari Nabi kita yang mulia, bahwa seorang hamba tetaplah lemah setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun ketakwaannya, setinggi apapun pendidikannya. Semua hamba pada hakikatnya lemah. Maka wajib bagi dia jangan pernah dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh gerak-geriknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyebab juga orang malas beribadah di tengah jalan, atau orang malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala secara umum, karena selalu merasa memiliki waktu di waktu yang lainnya, selalu merasa memiliki kesempatan di waktu yang lainnya. Tatkala dia diajak untuk melakukan ketaatan, dengan mudah dia mengatakan masih ada tahun depan, masih ada bulan depan, masih ada minggu depan, nanti ketika kita sudah tua, nanti ketika kita sudah dewasa. Jadi sikap selalu merasa sehat, merasa hidup sepanjang masa ini membuat orang mudah menunda kesempatan yang sekarang. Inilah yang dikenal dengan penyakit at-taswif, yaitu menunda-nunda. Dan banyak sekali korban dari taswif ini. Betapa banyak orang yang berangan-angan untuk bertaubat 10 tahun lagi, namun kematian lebih dulu datang sebelum jangka waktu taubatnya datang. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, agar kita khusyuk menjalankan sebuah ibadah. Hadirkan dalam diri kita bahwasanya ibadah tersebut boleh jadi adalah ibadah terakhir kita. Itulah satu-satunya cara agar kita memanfaatkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah kalian seolah-olah engkau salat untuk yang terakhir kalinya. Jadi ketika kita menyadari itu adalah kesempatan terakhir untuk meraih pahala, kesempatan terakhir untuk meraih ampunan, maka kita akan sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Kita akan jaga rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, agar kita mendapatkan pahala yang maksimal. Dan sebaliknya, orang yang terus menunda dan merasa ada kesempatan yang lainnya, maka dia berpotensi besar untuk meninggal dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia terus menunda dan menunda. Kemudian yang terakhir, boleh jadi kenapa kita malas beribadah, kurangnya kita mendasari ibadah tersebut dengan ilmu. Kita cenderung ikut-ikutan, tidak tahu kenapa ibadah ini kita lakukan, apa ganjarannya, pahala apa yang Allah sediakan.
untuk orang yang melakukannya? Apa hukumannya kalau kita tinggalkan? Apa kerugiannya kalau kita lalaikan? Sebagian kaum muslimin tidak peduli tentang hal ini, sehingga ibadah mereka cenderung ikut-ikutan, musiman. Ketika orang banyak melakukannya, maka dia juga ikut melakukannya. Ketika orang sudah meninggalkannya, maka dia akan meninggalkannya. Ibarat dedaunan kering yang tidak memiliki akar, yang ditiup oleh angin ke kanan dan ke kiri terus ikut. Ketika angin berhembus ke barat, dia ikut ke barat. Angin berhembus ke timur, dia ikut ke timur. Tidak memiliki pendirian. Berbeda dengan orang yang mendasari ibadahnya dengan ilmu, dia akan tetap bertahan meskipun orang-orang meninggalkannya. Jadi inilah dia beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pertolongannya untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.